Hai guys, jumpa lagi di YouTube channel gue, Siska Selika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang Ricky Martin yang dituduh memperkosa dan melakukan kekerasan terhadap keponakannya sendiri. Jadi dia dilaporin sama keponakannya sendiri. Dan keponakannya itu cowok, jadi dia itu gay atau homoseksual. Kita langsung simak beritanya. Fakta terkait kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Ricky Martin terhadap Dennis Yadiel Sanchez. Penyanyi Ricky Martin dituduh telah melakukan pelecehan kepada Dennis Yadiel Sanchez yang merupakan keponakannya. Jika terbukti benar, Ricky Martin terancam hukuman 50 tahun penjara. Namun, kuasa hukum dan Ricky Martin membantah tuduhan tersebut. Keduanya mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan dibuat-buat. Selain itu, kuasa hukum Ricky Martin juga menilai bahwa kondisi kesehatan mental Dennis Yadiel Sanchez sedang tidak baik. Menurut laporan, Martin dinyatakan salah lantaran telah melakukan incest kepada Sanchez. Jadi si Ricky itu menolak, nggak mengakui perbuatannya, katanya karena si ponakannya itu sebenarnya rada stres gitu. Jadi dia ngomong sembarangan. Tapi kalau menurut keponakannya sendiri itu tuh si Ricky Martin tuh pacaran sama dia selama 7 bulan, terus si Ricky-nya itu menolak putus, jadi masih sering bertandang ke rumahnya si Sanchez itu sebanyak 3 kali katanya. Informasi, incest merupakan tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat. Ricky Martin dituduh telah melakukan serangan secara fisik maupun psikologis Sanchez selama menjalin hubungan 7 bulan yang berakhir sekitar 2 bulan lalu. Menurut gue mah ini mungkin ada benernya juga, tapi masih nggak tahu, masih simpang siur. Dan alasannya si Sanchez itu laporin si Martin itu karena ya dia ini kali nggak senang udah putus. Mungkin dua-dua pihaknya juga nggak senang kalau mereka tuh putus. Terus ya selama berhubungan sama pamannya ini dia jadi susah lah gitu hidupnya. Ngomong apa sih, kayaknya ribet amat. Ya maksudnya dia sewaktu menjalani hubungan itu mengalami banyak kekerasan fisik, mental juga. Terus belum lagi kenyataan bahwa hubungannya ini hubungan sedarah. Soalnya kan antara ponakan sama paman kan itu sebenarnya nggak boleh, itu masih deket gitu hubungannya. Bahkan kalau orang Turki mah kayak sepupu gitu, first cousin gitu, itu bisa nikah. Atau kayak di hubungan keluarga kerajaan kadang-kadang suka ada yang kayak gitu, yang kalau seseorang itu harus dinikahin sama sepupunya biar hartanya tuh masih di sekitar circular itu, nggak keluar kemana-mana hartanya. Jadi hubungan pernikahan yang udah diatur gitu, itu aja masih antara sepupu gitu, masih agak jauh. Tapi sebenarnya kalau prakteknya di agama kita mah nggak boleh ya kayak gitu. Apalagi ini ponakan sama paman itu masih deket banget gitu hubungan darahnya. Lagian ini cowok sama cowok lagi, jadi udah kacau banget lah. Pertama udah homoseksual, terus hubungan sedarah, terus juga katanya ya itu dia sering dipukulin sama si pamannya itu, sama kekerasan mental juga. Mungkin ya dia merasa tertekan sama pacaran gitu sama si Ricky-nya. Makanya sudah semuanya selesai jadi dibongkar aja gitu, karena si ponakan ini udah benci sama pamannya, kayaknya sih gitu. Soalnya gue nyari keterangannya nggak ada juga sih kenapa si ponakannya ini mutusin untuk ngelaporin pamannya. Padahal kan kalau misalkan ponakannya diem-diem aja kan akan ketahuan juga ya hubungan mereka, dan nggak akan malu juga gitu kedua belah pihak. Tapi ini kayaknya udah nggak bisa dibiarin mungkin menurut si Sancheznya. Ya udahlah sekalian aja laporin gitu biar semua orang tahu. Terus juga si Sanchez ini tuh meminta pembatasan jarak, jadi si Ricky-nya itu nggak boleh berapa meter dekat sama dia gitu, ke polisi.
si Sancheznya minta. Berarti emang udah hubungannya udah hancur banget gitu, udah buruk banget antara mereka berdua setelah putus itu. Singer mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan terkesan menjijikan. Ia berharap keponakan Martin mendapat bantuan lantaran dinilai tengah dalam kondisi kesehatan mental yang tidak baik. Tapi masa gini, kalau misalkan dia si Sanchez itu punya masalah mental, nggak mungkin lah dia berbohong. Kalau misalkan emang dia punya masalah mental, ngapain dia bohong? Orang yang stres atau depresi itu bukan orang pembohong loh. Jadi kayaknya sih bener ya. Soalnya ya aneh aja tiba-tiba ada tuduhan kayak gitu. Kalau nggak ada asap kan nggak mungkin ada api gitu. Nah udah sih itu beritanya. Nah si Ricky Martin itu kita taunya waktu awal tahun 2000-an dia tuh nyanyi Livin La Vida Loca. Yang Livin La Vida Loca yang buat lagu Piala Dunia tahun 2000-an gitu. Dan sampai sekarang juga kayaknya masih banyak fans sama dia dan dia masih aktif jadi penyanyi. Dia juga ganteng. Suaranya bagus, lebih banyak yang fans. Tapi memang dia orientasinya itu homoseksual, bukan heteroseksual. Dia punya pacar cowok waktu itu. Tapi kalau nikah sih kayaknya belum nikah deh. Makanya sekarang jadi sama ponakannya. Gue gak ngerti kenapa bisa sama ponakan sendiri. Kan dia terkenal ya. Terus dia ganteng. Pasti kan banyak yang suka sama dia juga. Yang sesama cowok gitu maksud gue. Tapi ini kenapa dia memutusin untuk sama ponakannya sendiri, gue gak ngerti deh kenapa. Orang zaman sekarang tuh aneh-aneh aja deh. Masih banyak ikan di laut gitu kan istilahnya. Kenapa harus keluarga sendiri sih, ponakan sendiri? Apa karena begitu vulnerable-nya? Itu namanya ponakan bisa diajak perbuat yang enggak sesukanya. Jadi karena kesepian jadi mencaplok orang yang dekat gitu maksudnya. Gak ngerti juga gue. Kita tunggu aja perkembangan kasus selanjutnya gimana. Untuk mengetahui apakah betul atau tidak dia melakukan itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.